Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isma yang terhormat kepada dosen pembimbing saya, Dr. Karunia Dianta Alfian Sembayang, dan juga Pak Diki Iranto. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang judul penelitian saya yang berjudul Pengaruh Literasi Ekonomi, E-commerce, dan Ekspektasi Pendapatan Terhadap Minat Berwirausaha pada Generasi Z di DKI Jakarta. Bab 1. Latar belakang. Generasi Z lebih banyak yang tertarik mencari kerja daripada menjadi seorang wirausaha atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Dari hal tersebut, minat wirausaha generasi Z ini masih dalam kategori yang rendah. Lalu juga generasi Z banyak juga disebut oleh para ahli dalam banyak literatur sebagai generasi yang mempunyai ambisi tinggi untuk membangun bisnis baru. Itu menurut Natalia 2020. Lalu juga dari pertanyaan dan tujuan penelitian tersebut, pertama adalah mengetahui apakah literasi ekonomi ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wirausaha. Kedua, mengetahui apakah penggunaan e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wirausaha. Yang terakhir adalah mengetahui apakah ekspektasi pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wirausaha. Bab Grand Theory. Grand Theory ini saya memakai teori Plan of Behaviors oleh Asniven 1991. Teori ini untuk menilai minat individu serta model terbaik untuk memahami perubahan tingkah laku salah satunya dalam berwirausaha. Sederhananya, teori ini mengasumsikan bahwa seseorang bertindak karena menghargai perilaku secara positif dan percaya bahwa orang lain mengharapkan hal yang sama dari mereka. Dan teori pendukungnya ini dari literasi ekonomi, menurut Sina 2012, literasi ekonomi adalah sebagai kemampuan individu untuk mengenali dan menggunakan konsep-konsep ekonomi dan cara berpikir ekonomi untuk memperbaiki dan mendapatkan kesejahteraan. Sedangkan e-commerce, menurut Rizwan di tahun 2019, e-commerce ini adalah sebuah model bisnis baru yang melibatkan individu-individu atau perusahaan untuk melakukan kegiatan jual beli di internet. Nah, sedangkan ekspektasi pendapatan menurut Aditama tahun 2014, ekspektasi pendapatan ini merupakan harapan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Semakin tinggi harapan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dengan wirausaha, maka hal tersebut akan mendorong seseorang untuk berwirausaha. Sedangkan minat wirausaha menurut Wahyu di tahun 2015, minat wirausaha ini adalah kecenderungan hati dalam diri untuk tertarik menciptakan sesuatu usaha yang kemudian mengorganisir, mengatur, menanggung risiko, dan mengembangkan usaha yang diciptakan tersebut. Lanjut, kita ada di kerangka teori. Di sini pengaruh literasi ekonomi terhadap berusaha, penelitian dilakukan oleh Linda Ramona Julasari dan Satyo tahun 2018 menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang simultan dan literasi ekonomi terhadap minat wirausaha mahasiswa. Sedangkan pengaruh penggunaan e-commerce terhadap minat wirausaha, penelitian yang dilakukan oleh Gultom pada tahun 2021 menyatakan bahwa e-commerce secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap minat wirausaha mahasiswa program S1 manajemen serial. Artinya, semakin tinggi permanfaatan e-commerce individu, maka tidak memiliki pengaruh dalam minat wirausaha. Lalu juga ada pengaruh ekspektasi pendapatan terhadap minat wirausaha. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan Malik 2021 menyatakan bahwa ekspektasi pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wirausaha pada masyarakat desa Tumpatan, Libung, Dusun, Kecamatan Batang, Kabupaten Gili Serdang dengan nilai T yang lebih besar dari tabel.
Lanjut kita ke hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang pertama adalah pengaruh literasi ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wirausaha. Lalu juga pengaruh penggunaan e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wirausaha. Yang ketiga, pengaruh ekspektasi pendapatan pengaruh terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap minat wirausaha. Lanjut kita ke bab 3, metode penelitian. Dari metode penelitian ini, jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kuantitatif, polusi, dan sampel itu untuk generasi Gen Z dan khusus wilayah Jakarta. Untuk penelitian pada bulan Juli 2024 sampai Agustus 2024, teknik pengumpulan datanya kuesioner online itu Google Form. Nah, uji instrumen penelitian ini, saya memakai analisis linear regresi berganda. Nah, untuk menjelaskan deskripsi responden penelitian yang saya gunakan adalah dari perempuan itu jumlah respondennya adalah kan 183, sedangkan laki-laki hanya 69 responden. Untuk usia yang lebih besar ada di usia 23 sampai 25 tahun yang berjumlah 112, lalu juga yang paling sedikit ada di usia orang lebih dari 20 tahun itu ada 7. Riwayat pendidikan lebih banyak di kategorisasi S1 yang terdapat 121 responden. Lalu juga dari domisili tempat tinggal yang tertinggi itu ada di Jakarta Selatan yang berjumlah 77 responden. Lanjut kita ke tabel statistik deskripsi literasi ekonomi dan dari literasi ekonomi, sampel yang digunakan 272, lalu min 1, nilai maksimal 10, nilai min 6, dan standar deviation itu 2,878. Lalu juga ada hasil kategorisasi subjek variabel literasi ekonomi tinggi kurang dari 9,139, frekuensinya 64%. Dan persenan mendapatkan 24%. Dan sedang dari 3.390 sampai 9.139 mendapatkan frekuensi 75 dan persen 75%. Dan sedangkan rendah yaitu kurang dari 3.390 mendapatkan frekuensi 133 dan 133%. Jumlahnya sama dengan jumlahnya 272 dan 100. Nah, itu valid. Lalu juga di sini e-commerce dari statistik deskriptifnya dengan sampel 272, nilai min 15, nilai maksimalnya 40, dan nilai rata-ratanya 29, standar deviation itu 7.219. Dari hasil kategori subjek variabel e-commerce dari tinggi kurang lebih besar dari 36,22 mendapat frekuensi 52 dan 19%. Sedang kategori sedang dari 21,78 sampai 36,22 mendapatkan nilai frekuensi 169 dan mendapatkan 62%. Sedangkan rendah kurang dari 21,78 mendapatkan nilai frekuensi 51 mendapatkan persen 19%. Dan hasilnya valid. Lalu juga ada ekspektasi pendapatan. Ekspektasi pendapatan memakai sampel 272 dengan nilai min 8, nilai maksimal 32, nilai rata-rata 20,58, dan standar deviation itu 6.992. Hasil kategori subjek variabel ekspektasi pendapatan di sini ada kategori tinggi lebih besar dari 27,58 mendapatkan nilai frekuensi 5 yaitu 2%. Lalu kategori sedang 13,58 sampai 27,58 mendapatkan nilai frekuensi 214 dan dari 79%. Sedangkan kategori rendah kurang dari 13,58 mendapatkan 53 frekuensi dari 19%. Dan subjek variabel ekspektasi pendapatan dinyatakan valid. Lalu juga di sini terakhir ada statistik deskripsi minat wirausaha yang memakai sampel 272 dari nilai hasil nilai min 15, nilai maksimalnya 48, nilai rata-ratanya 33,26 dan standar deviation-nya 9.000
32. Dan dari hasil kategorisasi subjek variabel minat wirausaha kategori tinggi lebih besar dari 42,30 mendapatkan frekuensi 52 dari 19%. Kategori sedang dari 24,24 sampai 42,30 mendapatkan nilai frekuensi 168 dari 62%. Rendah, kategori rendah dari kurang 24,22 mendapatkan nilai 52 dari 19% dan subjek variabel minat wirausaha ini dinyatakan valid. Nah, dari uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS mensyaratkan nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, dari yang diperoleh R tabel sebesar 0,119 dan R hitung lebih besar dari R tabel. Jadi setiap pernyataan tiap variabel maka disebutkan variabel bebas literasi ekonomi, e-commerce, dan ekspektasi pendapatan terhadap variabel terikatnya wirausaha secara keseluruhan adalah valid karena R hitung lebih besar dari R tabel. Artinya, item pernyataan ini telah memenuhi persyaratan layak untuk digunakan dalam penelitian. Lalu juga uji reliabilitas dihitung menggunakan SPSS dengan kriteria keputusannya yaitu suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Hasil uji reliabilitas instrumen dapat disimpulkan bahwa uji reliabilitas yang dilakukan terhadap seluruh item pernyataan termasuk interval yang sangat kuat. Hasil koefisien reliabilitas instrumen variabel literasi ekonomi 1,141, kemudian variabel e-commerce 0,947, kemudian variabel ekspektasi pendapatan 0,945, dan minat usaha 0,984 ternyata memiliki nilai alpha kombat lebih besar dari 0,60 yang berarti ketiga instrumen dinyatakan reliabel atau memenuhi persyaratan. Lalu ada uji normalitas. Dari uji normalitas ini, Konsenta Kolmogorov Smirnov test mendapatkan asintasenya itu 100. Lalu juga normal probability plotnya dinyatakan normal karena mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal. Lalu juga uji multikolinearitas. Di sini terdapat bahwa nilai toleran sebesar 0,991 lebih besar dari 0,1 dan fit sebesar 1,009 kurang lebih dari 10. Kemudian untuk variabel e-commerce X2 memperoleh nilai toleransi sebesar 0,998 yang lebih besar dari 0,1 dan PIV sebesar 1000,012 yang kurang dari 10. Selanjutnya untuk variabel ekspektasi pendapatan memperoleh nilai toleransi sebesar 0,998 lebih besar dari 0,1 dan PIV sebesar 1,012 lebih besar dari 10. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan hasil uji multikolinearitas melalui nilai toleransi dan PIV dapat disimpulkan bahwa X1, X2, dan X3 masing-masing tidak memiliki masalah multikolinearitas, sehingga model regresi penilaian ini disimpulkan secara baik. Selanjutnya ada uji heterosidasitas. Dari sini ditunjukkan bahwa variabel literasi ekonomi X1 memperoleh nilai signifikan ya sebesar 0,846 yang lebih besar dari 0,05. Kemudian variabel e-commerce memperoleh nilai signifikan sebesar 0,867 lebih besar dari 0,05. Selanjutnya untuk variabel ekspektasi pendapatan memperoleh nilai signifikan sebesar 0,445 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan hasil uji heteroskedastisitas melalui nilai signifikan dapat disimpulkan bahwa variabel X1, X2, X3 masing-masing tidak memiliki masalah heteroskedastisitas, sehingga model refleksi penelitian ini disimpulkan baik. Selanjutnya ada uji kelayakan model, uji F.
Di sini, berdasarkan tabel Aneka di atas, menunjukkan bahwa nilai F itu sebesar 5,327 dan F tabelnya sebesar 3,02. Sehingga 5,327 lebih besar dari 3,02. Kemudian untuk hasil ujian statistik dengan nilai signifikan 0,001. Dengan demikian, menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,001 kurang dari 0,05, maka model regresi linier tersebut menunjukkan bahwa layak digunakan untuk menjelaskan variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu variabel literasi ekonomi, e-commerce, dan ekspektasi pendapatan terhadap minat berusaha, layak untuk dilawan dan meneliti. Berdasarkan output uji koefisien determinasi di atas, nilai korelasi berganda atau nilai R adalah 0,638. Koefisien determinasi dapat ditunjukkan pada nilai R square sebesar 0,406, 40,8, dan nilai adjusted R square sebesar 0,401. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa sebesar 40,8% minat wirausaha sebagai variabel dependen dapat dijelaskan pengaruhnya melalui literasi ekonomi, e-commerce, dan minat wirausaha sebagai variabel independen, sedangkan dari 76,2% disebabkan oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi minat wirausaha. Berdasarkan uji T tersebut ditunjukkan bahwa nilai singular sebesar 0,02 kurang dari 0,05 dan T itu sebesar 3,104 T-table. Kemudian variabel e-commerce X memperoleh nilai signifikan sebesar 0,040 kurang dari 0,05 dan T itu sebesar 2,062 lebih besar dari T-tabel. Selanjutnya dengan variabel ekspektasi pendapatan memperoleh nilai signifikan sebesar 0,039 kurang dari 0,05 dan dihitung sebesar 2,074 lebih besar dari T-tabel. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan hasil uji T melalui nilai signifikan dan hasil T hitung, dapat disimpulkan bahwa variabel X1, X2, dan X3 masing-masing memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel Y. Pengaruh literasi ekonomi terhadap minat wirausaha. Nilai koefisien yang positif membuktikan bahwa semakin tinggi pengaruh literasi ekonomi, maka akan semakin tinggi minat wirausaha yang diperoleh. Sebaliknya, jika semakin rendah pengaruh literasi ekonomi, maka semakin rendah hasil wirausaha yang diperoleh. Selanjutnya ada pengaruh e-commerce terhadap minat wirausaha. Dari nilai koefisien yang positif membuktikan bahwa semakin tinggi pengaruh e-commerce, maka akan semakin tinggi minat wirausaha yang diperoleh. Sebaiknya, jika semakin rendah pengaruh e-commerce, maka semakin rendah juga hasil berusaha yang diperoleh. Lalu juga di pembahasan ekspektasi pendapatan terhadap minat wirausaha, nilai koefisien yang positif ini membuktikan bahwa semakin tinggi pengaruh ekspektasi pendapatan, maka akan semakin tinggi minat wirausaha yang diperoleh. Sebaliknya, jika semakin rendah pengaruh ekspektasi pendapatan, maka semakin rendah juga hasil berwirausaha yang diperoleh. Kesimpulan, berdasarkan penelitian serta pengujian dan analisis data yang telah dilakukan dengan demikian dapat disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, literasi ekonomi berpengaruh langsung terhadap minat wirausaha dan kontribusi yang positif. Artinya, literasi ekonomi yang baik dapat meningkatkan pemahaman individu terhadap konsep-konsep ekonomi, seperti pengelolaan keuangan, risiko, dan peluang pasar. E-commerce berpengaruh langsung terhadap minat wirausaha dengan kontribusi yang positif. Artinya, e-commerce membuka peluang bagi individu untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa terbatas oleh lokasi geografis. Ekspektasi pendapatan berpengaruh langsung terhadap minat wirausaha dengan kontribusi yang positif. Artinya, ekspektasi pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat wirausaha karena potensi pendapatan yang lebih tinggi menjadi salah satu motivasi utama bagi banyak individu untuk terjun ke dunia usaha. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh,